Tugas saya hari ini adalah mengingatkan saudara punya roh. Roh saudara perlu makan. Roh saudara perlu hidup. Roh saudara perlu tumbuh dan berbuah. Kalau hidup itu. Maka pertanyaannya adalah, sudah makankah roh Anda dan roh saya? Roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas kebenaran-kebenaran ilahi untuk kehidupan roh kita. Baik sekarang, esok hari maupun mendatang. Makanan roh manusia. Sudah kenyangkah roh Anda? Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku? Melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, mengasihi lebih Subjudulnya mengatakan, sudah kenyangkah roh Anda? Nah loh, kalau kemudian manusia itu percaya punya roh, tubuh, dan jiwa, maka tentu dia juga memahami bahwa ada roh, ada tubuh, ada jiwa. Atau dibalik, ada roh, tubuh, dan jiwa. Kita tahu, kita merasakan, kita memahami bahwa tubuh dan jiwa itu memerlukan makanan. Tubuh sehari 3 kali nasi, roti, maupun makanan lauknya. Jiwa kita membutuhkan
hiburan, baik lagu-lagu, drakor maupun hal-hal yang terkait dengan jiwa kita. Hanya banyak manusia menyepelekan bahwa rohnya membutuhkan makanan. Rohnya itu sebetulnya yang utama, yang membutuhkan makanan. Ya, sejak di surga kekal, kita sudah makan roh kita, saudaraku. Roh kita sudah makan. Coba kita tengok diri kita dulu, roh kita dulu. Wahyu 4 ayat 4. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua. 24 tua-tua yang memakai pakaian putih. Yang memakai pakaian putih, ada sayap rohani, ketaatan, kekudusan. Dan mahkota emas di kepala mereka. Ada sayap rohani, kemuliaan, ada sayap rohani kuasa, punya kedudukan. Saudaraku yang kekasih, ada lagi nanti kita tengok selanjutnya. Apa yang kita makan di surga kekal? Wow, itu pertanyaan yang mungkin saudara lupakan bahwa saya dan saudara pernah di surga kekal dan tentu makan karena rohnya hidup. Iya kan? Apalagi dinamis. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Petugas yang menyampaikan puji-pujian, menyampaikan suara. Yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Iya, kita tersungkur, membuang mahkota kita. Lanjut. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Menyembah Dia yang Allah Sang Maha Esa. Ayat 8 apa sih isinya, seruannya? Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, 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 Kuduslah Tuhan Allah, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang sudah ada, dan yang ada sekarang, sudah ada, dan yang akan datang. akan datang. Makanan kita adalah tadi ketaatan, totalitas kepada Allah, memahami tentang Allah yang Maha Esa. Lanjut 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Menyembah Dia, menyembah Dia, makanan roh kita. Lalu, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Saya rohani iman. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yes, lengkap sudah, disitulah saya rohani iman, saya rohani kasih, saya rohani akal budi, di mana kita percaya bahwa Dia yang membuat, menciptakan seluruh apapun makhluk yang ada di surga. Walaupun nggak lihat, tapi itu saya rohani iman. Maka saudaraku yang kekasih, ada 7 sayap rohani yang harus saudara dan saya beri makan. Hari ini saya tidak akan menguraikan panjang lebar dulu. Tugas saya hari ini adalah mengingatkan saudara punya roh. Roh saudara perlu makan.
roh saudara perlu hidup. Roh saudara perlu tumbuh dan berbuah. Kalau hidup itu. Maka pertanyaannya adalah, sudah makankah roh Anda dan roh saya? Saya sedang makan roh saya ini sekarang. Bertiga bersama istri saya terkasih, anak saya terkasih. Makan. Roh saya lagi makan. Memberitakan Injil adalah makan nan bagi roh saya dan roh saudara yang kekal. Cukup jelas? Yang kekal. Jangan sampai roh itu bisa mati. Tubuh alamiah kita kalau nggak makan, nggak minum, bisa mati. Maka ketika saya dan saudara menyadari bahwa kita memiliki, kata kita aja sudah salah sebetulnya kalau kita memiliki. Karena kita ini adalah roh saya dan roh saudara yang berasal dari surga kekal. Itu kita sebetulnya. Kita itu. Dan roh kita turun ke bumi dari Eden, dari surga kekal dulu ke Eden bumi, langsung kita turun, bukan langsung, maksudnya masih jutaan tahun, turun ke bumi, diberi tubuh alamiah, tubuh dan jiwa. Jadi yang namanya roh kita adalah, yang namanya kita adalah roh kita. Kita mendapatkan tubuh dan jiwa yang berbeda-beda usianya. Ada sekarang yang ada di hadapan Tuhan, ada yang 15 tahun, 16 tahun, ada yang sudah dewasa 25 tahun, ada yang sudah sangat dewasa seperti saya, baru 78 tahun hampir. Jadi masing-masing berbeda, makanannya pun berbeda. Demikian juga setiap roh saya dan roh saudara punya 7 sayap rohani. Sayap rohani iman, pengharapan, kasih. Sayap rohani akal budi, sayap rohani kekudusan, sayap rohani kuasa, sayap rohani kemuliaan. Masing-masing punya makanan yang berbeda. Ya kan? Tetapi sebelum saya dan saudara turun ke atau keluar dari surga kekal, perhatikan, keluar dari surga kekal, kita membutuhkan apa yang disebut makanan lezat. Makanan lezat, selezat saat kita di surga kekal. Apa itu, Pak? Wahyu 5 ayat 6 sampai 11. Perhatikan baik-baik. Ini sudah advance ya. Jadi saya dan saudara harus membuka telinga hati untuk memahami. Wahyu 5 ayat 6 sampai 11. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi yang turun ke bumi itu adalah roh saya dan roh saudara, namanya roh makhluk tua-tua. Dan ada sang anak domba yang mau berkorban untuk mendapatkan, untuk menaikkan, mendapatkan hasil yang namanya roh manusia yang naik tingkat menjadi anak-anak Allah. Ya kan? Dialah yang berkorban untuk mendidik, menggembleng, menyeleksi roh-roh manusia. Dan kemudian ada 7 roh Allah, 7 roh Allah, 7 roh Allah. Yaitu roh kudus yang akan mendidik saudara, roh saudara dan roh saya dengan kebenaran. Lanjut. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Itulah makanan
yang paling lezat bagi roh saya dan roh saudara, yaitu apa? Ulangi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab Menerima itu gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta. dari Sang Allah Sang Maha Esa, diterima oleh Allah anak domba. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk. Tersungkurlah keempat makhluk, Dan ke-24 tua-tua itu saya dan saudara. Lanjut. di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi. Memegang, perhatikan, makanan roh saudara dan roh saya, makanan pokoknya adalah gulungan kitab. Uraian makanan di dalamnya adalah apa? Ulangi. Masing-masing memegang satu kecapi. Satu kecapi kemenangan di muka bumi. Dan satu cawan emas. Satu cawan emas, yakni kemuliaan ilahi, Penuh dengan kemenyan. penuh dengan keharuman untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Itulah doa orang-orang kudus. Itulah doa saya, doa saudara, doa roh saya dan roh saudara. Amin. Lanjut. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Nantinya akan kita menyanyi nyanyian baru, bukan lagi nyanyian makhluk tua-tua, tetapi nyanyian anak-anak Allah. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Makanan lezat roh manusia adalah isi gulungan kitab itu dengan segala meterai-meterainya. Isi gulungan kitab itu yang diajarkan kepada kita oleh Sang Anak Domba, yang tadi diterima, yang dulu diterima oleh Sang Anak Domba, yang diajarkan kepada saya dan saudara. Isi gulungan kitab itu, kemudian uraiannya adalah, isinya sudah kita baca ya, kita pahami garis besarnya. Isinya adalah rahasia tentang Sang Allah, kehendak Allah Bapa, sistem. Minggu lalu sudah kita bahas mengenai Allah Tritunggal. Itu harus difahami. Maka namanya kemenyan, mengharumkan. Ya. Kemudian ada kebenaran-kebenaran. Ya, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam, yang harus kita pelajari, yang masuk ke dalam gulungan kitab itu. Ya, meterai-meterainya terdiri dari banyak kebenaran-kebenaran. Lalu kita memohonkan agar mendapatkan jubah putih. Tadinya waktu roh kita berada di surga kekal, yang saya dan saudara adalah makhluk hebat yang berani turun ke bumi untuk menjadi anak Allah, dan tadinya cuma baju putih. Nanti kalau saudara dan saya sudah mampu untuk menjadi anak Allah, maka yang dipakai adalah jubah putih. Wahyu 7. Wahyu 8 ya. Ayat 9. Wahyu 7 ya 9. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Daun-daun palem adalah lambang kemenangan. Saudara memenangkan masalah itu tidak hanya menyelesaikan
buat tubuh dan jiwa, bukan senang. Ya, bukan hanya senang atas tubuh dan jiwa, tetapi sesungguhnya roh saudara yang makan. Roh saudara yang mengibarkan daun-daun palem. Cukup jelas saudaraku, itu cita-cita saudara dan saya, cita-cita roh saudara dan roh saya. Maka hidangan lezat untuk memenangkan di muka bumi. Kadang-kadang gak enak mas bagi tubuh alamiah kita. Masa sih Pak? Ya kita baca Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Oh, kamu kasihlah musuhmu Dan berbuatlah baik kepada mereka. Berbuatlah baik kepada mereka. Nggak enak Pak. Nggak enak bagi tubuh dan jiwa kita. Betul? Nggak enak. Jujur saja, nggak enak. Orang udah nyebelin, udah mengejek, kita suruh mengasihi, udah nipu, suruh mengasihi. Wadah enak itu Pak. Ya, mata balas mata itu yang paling enak. Iya kan? Tetapi tidak. Roh saudara dan roh saya membutuhkan. Lanjut. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Kamu akan menjadi anak-anak Allah. Yang jadi anak-anak Allah itu apanya? Bukan jasmaniahnya mas. Yang jadi anak-anak Allah yang pulang ke surga, roh saya dan roh saudara. Bukan tubuh alamiah kita. Ya, bukan. Roh saya dan roh saudara yang akan pulang menjadi anak-anak Allah. Lanjut. Yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Cukup jelas? Itu makanan lezat. Yang mungkin tidak enak. Enggak semuanya sih makanan lezat roh tidak enak bagi tubuh alamiah. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu kemenyan mas. Memuliakan Allah. Kita murah hati karena Allah murah hati. Itu kemenyan. Mengharumkan Allah. Cukup jelas saudaraku yang kekasih. Maka tempat di mana kita mencari, tempat di mana kita mencari yang namanya, perhatikan baik-baik, yang namanya restoran roh, restoran roh yang paling tidak terkenal, sebenarnya paling terkenal, dibuka 2000 tahun yang lalu. Matius 22 ayat 1 sampai 4. Matius 22 ayat 1 sampai 4. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga. Seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Ayo kita datang ke restoran ilahi, restoran untuk roh kita. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tubuh dan jiwa orang itu tidak mau datang. Kenapa? Nanti kita lihat kenapa. Terus? Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan. Perhatikan. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Kelihatannya memang jasmania. Tapi itu gambaran jasmania daripada makanan roh saudara dan roh saya. Semuanya telah tersedia. Semuanya telah tersedia.
datanglah ke perjamuan kawin ini. Itu undangan sejak 2000 tahun yang lalu. Lebih. Sejak diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, sejak diproklamirkan oleh anak Allah, dibuka oleh anak Allah 2000 tahun yang lalu. Itu adalah kenikmatan roh yang luar biasa. Cobalah. Tetapi banyak yang tidak selalu enak bagi roh kita. Ayat 5. Matius 22 ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Orang-orang yang diundang tidak mengindahkannya karena Ada yang pergi ke ladangnya, urusan tubuh alamiah, urusan pergi ke ladang, urusan bisnis. ada yang pergi mengurus usahanya, Tadi mengurus usaha, ada yang wira swasta, ada yang bisnis murni. dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu. Perhatikan saudaraku yang kekasih, makanan jiwa kita dan tubuh alamiah kita, ada yang ternyata menjerumuskan roh kita. Halo. Mungkin kita pernah mengalami, mungkin Anda pernah mengalami, saya juga pernah mengalami bagaimana nikmatnya memarahin orang yang salah. Atau bahkan menurut kita salah. Menurut dia benar. Tapi nikmatnya bukan main. Mata lo di mana? Goblok lo. Ya. Dan lain-lain. Enak di telinga diri kita, enak. Di telinga dia membunuh dia. Cukup das. Maka orang gak mau. Makanan roh gak mau. Lebih nikmat bahwa saya menikmati walaupun. Sebaliknya, bagi roh itu sangat mengerikan. Bagi roh manusia, hal-hal semacam itu membunuh manusia lain. Itu bukan sifat roh kita. Roh kita penurut. Yang salah adalah, tanda kutip salah ya, adalah kalau orang itu menuruti tubuh alamiahnya lemah. Cukup keras. Ya, tubuh alamiah kita memang lemah. Maaf ya. Menggebu-gebu. Lanjut lagi. Menyiksanya dan membunuhnya. Wah, bener tuh Pak. Oh, banyak orang. Ya, salah makan. Racun bagi rohnya, tetapi dinikmati bagi orang-orang bodoh. Orang-orang dungu. Membunuh orang. Menyiksa orang. Lanjut. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang akan dibinasakan oleh Tuhan, diafkir oleh Tuhan, nggak boleh pulang ke surga kekal. Nangislah dia di neraka kekal. Lanjut. Dan membakar kota mereka. Membakar kota mereka, menyiksa tubuh alamiah mereka. Tuhan bukan menyiksa, itu hukum sebab akibat. Maka saudaraku yang kekasih, tadi adalah hidangan lezat. Ya, sekali lagi kita berbicara garis besarnya dulu. Sesungguhnya saya senang sekali makan kacang rebus, dulu kacang goreng ya. Waduh, cetek. Sekarang mungkin sudah menjaga supaya gigi nggak patah,
kacang rebus. Itu namanya camilan. Atau apalagi kalau ada camilan macam-macam, enak. Jadi roh pun punya camilan, Mas. Roh pun punya camilan. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Yes, perhatikan baik-baik. Ada camilan roh kita yang sesungguhnya tidak disukai oleh tubuh alamiah kita. Tubuh alamiah kita itu paling suka, ya tergantung kalau saudara tentu sudah mulai tidak. Banyak orang yang kemudian menikmati tubuh alamiah kita sejajar dengan keinginan iblis di kerajaan dunia. Punya berlian. Bukan nggak boleh. Yang penting adalah saudara sadar bahwa berlian itu di surga kekal itu sampah. Ya kan? Di sini hanya untuk mengingatkan, emas, kekayaan, mobil mewah, boleh-boleh saja. Tetapi yang nggak boleh adalah jangan sampai roh saudara terseret pada makanan jasmania. Bahkan saya sebutnya bukan jasmania lagi, makanan duniawi. Maka mulailah saudara menikmati kacang goreng, menikmati camilan bagi roh saudara, yakni apa tadi, harta. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kumpulkanlah bagimu harta di surga, camilan dari roh saudara. Karena di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Ya, di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Ya kalau saudara punya mobil walaupun mewah, habis. Saudara punya rumah, ditinggal meninggal. Saudara meninggal, bukan saudara, Anda meninggal. Ya udah, rumahnya mau bawa ke kuburan? Ya enggak lah. Iya kan? Rumah saya ini, rumah kami ini dulunya mungkin bukan rumah punya orang lain mungkin. Atau 1000 tahun yang lalu mungkin belukar. Gitu. Kami nikmati. Kalau meninggal, mau dikubur di kamar kita? Ya, tentu tidak. Tidak kita bawa. Istilahnya ngengat dan karat. Artinya apa? Tidak kekal. Tidak kekal. Saudara lanjutkan sendiri ya. Maka ada lagi yang namanya rohnya lezat itu. Roh yang lezat itu dalam coba dibaca dulu deh, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Tubuh kita kalau bisa dipakai untuk roh kita, luar biasa. Persembahan yang hidup, supaya kita juga faham persembahan yang hidup itu. Lanjut dulu. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Cukup jelas? Ibadah sejati, saya tidak sedang menghakimi siapapun. Itu apapun baju religi saudara. Lanjut.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaruan budimu adalah semakin tahu bahwa Sehingga kamu dapat membedakan antara manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Baik, berkenan, dan sempurna. Jadi, dulu waktu kecil saya, makan ayam saja, menunggu lebaran, baru bisa makan ayam. Enak, tenang. Lebaran ke sono, ke sini makan macam-macam. Karena sehari-hari kami kebetulan saya jatuh bangkrut sehingga miskin, makannya ya sehari-hari tempe, tahu, sayur. Cita-citanya adalah dapat makan makanan yang disebut sebagai ayam goreng setahun sekali. Saudaraku yang kekasih, kalau beli bubur, ayamnya namanya ayam suwir. segini saudara, ayam suwir, ditambah kuah. Maka saya ingin sampaikan kepada saudara, sekarang untuk makan ayam aja, saya hanya karena istri saya jago masak. Kalau ke makan di yang namanya keren, fried chicken, bukan fried chicken nggak enak. Bagi saya yang dulunya itu udah cita-cita, biasa saja. Nah, catat saudara, saya ingin sampaikan sebagai penutup daftar menu makanan roh manusia. Nanti kita urai lagi yang mendatang. Kali ini apa aja Pak menunya? Satu, kebenaran. Bukan kebenaran hanya pada dalam Injil Kerajaan Allah. Yang kedua tadi udah. Kasih pertama atau dua. Pertama, kedua sama Allah. Kedua adalah kasih. Kasih kepada Allah, kepada semua manusia. Tiga, pengetahuan yang baik dan benar. Pengetahuan yang baik dan yang jahat, Pengetahuan yang baik dan yang jahat. 4, firman. Firman harus difahami sehingga sebetulnya menjadi kebenaran. Tapi nggak apa-apa, saudara cuma baca firman aja nggak apa-apa. Yang kelima adalah kemenangan-kemenangan dalam hidup saudara. Urutannya terserah ya. Kemenangan dalam hidup saudara. Apa namanya? Daun palem. Yang tadi ada harta surgawi. Ya kan? Saudara harus tahu ya. Sekali lagi ingat, ada baik, berkenan, dan sempurna. Lalu ada lagi ketaatan melakukan apa yang Tuhan sampaikan, perintah Tuhan. Lalu kita sudah belajar hikmat yang benar sejak di surga kekal. Lalu saudara akrab dan menikmati hubungan dengan sang anak domba. Memuliakan Allah. Jadi tidak hanya memuliakan Allah, apa tadi? Bukan hanya menyanyi, yang di surga sudah ada penyanyi 1000 oktav. Saya dan saudara memuliakan Allah dengan seluruh tubuhmu. Cukup jelas?
Yang terakhir adalah mengusir, mengalahkan iblis. Bagaimana caranya? Menjadi murid Tuhan. Karena hanya murid Tuhan yang bisa mengalahkan iblis bersama Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Hamba serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Tuhan ikut campur tangan memberkati pribadi lepas pribadi yang mencari kebenaran ini. Engkau yang memimpin kebenaran ini supaya anak-anakmu boleh menjadi anak Allah yang maha tinggi. Dalam nama Yesus Kristus hamba serahkan seluruh anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.